Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, dalam pidato kenegaraannya, Presiden Joko Widodo curhat ihwal dirinya disebut sebagai Pak Lurah yang dapat menentukan calon presiden di pemilu mendatang. Presiden Jokowi juga mengungkap soal ejekan terhadap dirinya yang dinilai sebagai cerminan hilangnya budaya santun bangsa Indonesia. Kami akan mengulasnya bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, dan kami juga sudah mendapatkan konfirmasi Kepala Staf Kepresidenan Muldoko untuk bergabung, tapi kita masih tunggu Pak Muldoko. Saya sapa dulu Bang Fahri, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Fahri, Anda pasti sudah mendengar ya pidato kenegaraan Presiden tadi langsung dibuka dengan curhatan Presiden Joko Widodo yang menyebut ternyata dirinya sering disebut Pak Lurah. Kalau menurut Bang Fahri, Pak Lurah untuk Presiden Jokowi itu konotasinya negatif atau positif? Saya kan orang yang lama juga di sekitar kekuasaan bahwa memang di DPR itu terutama itu kalau menyebut, setahu saya sejak zaman Pak SBY dulu memang mereka menyebut presiden itu Pak Lurah. Karena dalam politik kita dengan sistem presidensialisme memang presiden itu adalah epicentrum dari semua isu kan. Sehingga kalau orang mengutip mau nyebut nama nggak enak, mau nyebut presiden nggak enak, itu akhirnya mereka menyebut lurah kan. Lurah itu kode. Ya, saya ingat juga dulu zaman Pak SBY, kalau saya koordinasi sama Mas Anas Urbaningrum itu juga pakai istilah lurah juga. Gitu. Jadi sebenarnya itu terminologi yang biasa, yang mungkin ini jadi ramai karena presiden mungkin merasa bahwa banyak pengatasnamaan terhadap beliau itu yang beliau tidak tahu atau beliau tidak setujui begitu. Jadi saya kira itu ada unsur biasanya, tapi concern presiden saya kira baguslah untuk mengingatkan orang juga jangan terlalu mudah menggunakan atau mengatasnamakan presiden begitu. Tetapi ya beliau juga sudah bilang tadi kan itu kan resiko sebagai orang besar ya, orang di pusat kekuasaan, jangankan Presiden Republik Indonesia, lurah yang sebenarnya saja di kampung-kampung itu atau kepala desa, ketua RT itu dipakai namanya sama orang. Jadi kalau kita jadi orang nomor satu, salah satu konsekuensinya adalah nama kita dipakai. Bahkan juga orang populer, artis ya kan, public figure itu juga namanya atau sebutan namanya disebut-sebut orang untuk satu kepentingan. Itu biasa itu, saya kira. Baik, tadi konteksnya adalah Presiden mengatakan Pak Lurah itu memang adalah kode, tapi dibalik itu Presiden concern soal namanya yang sering dicatut atau dikait-kaitkan dengan penentuan Capres-Cawapres. Tapi Bang Fahri, Anda percaya tidak kalau Presiden Jokowi tidak memberikan arahan soal Capres-Cawapres ke elit-elit politik? Sebenarnya begini, lebih baik kita meletakkan beliau dalam posisi yang tepat sekarang ini karena beliau juga tahu bahwa ini adalah satu transisi, akhir dari transisi yang baik, dan sampai hari ini beliau berada dalam posisi yang sangat baik ya. Jarang sekali presiden yang akan berakhir di seluruh dunia itu mendapatkan approval rate yang bagus. Jadi Pak Jokowi itu sebenarnya dalam posisi approval rate yang bagus. Karena itulah kita sendiri berkepentingan secara nasional memposisikan beliau agar dalam transisi ini beliau berperan secara maksimal mengawal transisinya secara baik. Nah, tapi ada tentu kita nggak bisa mengontrol perilaku orang, terutama mungkin juga orang-orang di sekitar kekuasaan itu sendiri yang menggunakan nama beliau untuk satu hal yang kira-kira menurut beliau itu merugikan. Saya kira peringatan dari beliau itu adalah biasa supaya situasi yang baik ini jangan dirusak oleh hal-hal yang menurut beliau berhati-hatilah begitu. Jadi misalnya beliau memberikan contoh banyak calon, tidak saja calon presiden tapi juga calon apapun ya, karena beliau punya approval rate yang bagus, tentu ingin terasosiasi dengan beliau kan. Saya kira itu satu hal yang biasa kok. Saya melihat itu
dalam perjalanan sistem politik kita ini ya itu terjadi di semua tingkatan gitu. Oke. Jadi gubernur juga kalau ada yang baik oleh bupatinya mengasosiasikan diri atau Baik. oleh kepala desa mengasosiasikan diri. Itu biasa itu terjadi di seluruh Indonesia. Baik, tapi apakah praktik yang biasa ini sebetulnya mengganggu Presiden Jokowi? Sekarang sudah bergabung Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko. Selamat malam Pak Muldoko. Ya, selamat malam, Mas. Baik, Pak Muldoko, tadi dalam pidato kenegaraannya Presiden Jokowi langsung membuka pidatonya dengan tadi mengatakan bahwa dirinya kerap disebut Pak Lurah. Sebetulnya apakah ada kegelisahan yang begitu besar sampai Presiden merasa perlu mengangkat soal ini di pidato kenegaraan? Ya, ini menurut saya sih sebagai ice breaking ya, agar ini bisa mudah dipahami oleh masyarakat karena ditempatkan pada urutan yang pertama. Jadi memang istilah Pak Lurah itu mungkin masyarakat juga perlu tahu ya. Sebenarnya bahasa ini atau diksi ini disematkan oleh para relawan dulu. Kenapa istilah itu diberikan kepada Pak Jokowi? Karena beliau adalah seorang pemimpin yang merakyat, yang sangat memahami berbagai persoalan masyarakatnya. Itu sebenarnya awal-awalnya. Tapi tadi kan sudah sangat ditegaskan bahwa saya bukan lurah, saya adalah seorang presiden. Kalau beliau mengatakan saya seorang presiden, maka posisi netral di situ melekat di dalamnya. Untuk itulah sebenarnya presiden ingin menegaskan bahwa kami netral dalam urusan perpolitikan ke depan ini begitu. Oke, tapi begini Pak Muldoko, ketika Presiden memberikan contoh ya, tadi memberikan contoh ada elit politik, ada partai politik yang mengkait-kaitkan dirinya terkait dengan arahan capres-cawapres, kemudian juga memakai foto Pak Jokowi di berbagai baliho-baliho begitu ya. Tapi secara spesifik apakah Presiden juga langsung menegur mungkin ke elit politik atau ke partai politik yang dalam tanda kutip mencatut-catut nama Presiden Jokowi? Boleh dijawab nanti Pak Muldoko, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami di Prime News. Baik, kami lanjutkan kembali masih bersama dengan Pak Muldoko dan juga Bang Fahri Hamzah. Pak Muldoko, belakangan berbagai tindakan Presiden Jokowi sering dinilai adalah sikap cawe-cawe terkait urusan Pilpres. Apalagi ketika Presiden Jokowi pernah mengatakan ia harus cawe-cawe demi kepentingan bangsa dan negara. Tapi hari ini kita menangkap kesan sepertinya Presiden Jokowi terganggu dengan elit politik, dengan parpol yang mengait-ngaitkannya terkait dengan urusan capres-cawapres. Jadi sebetulnya sikap Presiden Jokowi sekarang terkait dengan urusan capres-cawapres itu bagaimana sih Pak Muldoko? Ya sebenarnya Presiden kalau saya melihat ya dalam keseharian dan dalam sidang kabinet, beliau itu masih sangat fokus dengan tugasnya sebagai Presiden, sebagai kepala pemerintahan. Itu selalu ditekankan dalam sidang kabinet. Dan dalam sidang kabinet itu kan banyak pimpinan partai politik. Maknanya apa? Maknanya Presiden ingin target-target yang telah ditentukan itu jangan sampai tidak terpenuhi. Khususnya proyek nasional strategis, itu poin pertama. Yang kedua, sebenarnya saya juga ingin menekankan, janganlah berbagai manuver ini yang pada akhirnya membebani Presiden. Jadi seolah-olah Presiden diisukan mendukung ini, mendukung itu dan seterusnya. Karena ini nanti akan menurut saya sih akan membebani begitu. Karena nanti pemerintahan saat ini terdiri dari berbagai partai politik, di dalamnya ada kontestan dari juga yang ada di dalam kabinet itu. Sehingga kalau nanti positioning Presiden tidak tepat, ini akan mengganggu begitu. Mengganggu relasi apa yang ada dalam kabinet itu sendiri. Itu poin yang kedua, Mbak. Berikutnya poin yang ketiga, sebenarnya Presiden dalam urusan menyiapkan apa itu pemimpin ke depan, beliau tidak menunjuk siapanya, tetapi lebih memperlihatkan, ya, menyampaikan pesan bahwa menuju kepada negara maju kita perlu waktu yang panjang. Perlu sebuah endurance, perlu sebuah
apa itu kekuatan ya, kekuatan yang konsisten begitu. Nah itu diingatkan karena di situ adalah maraton kita ini, panjang ini perjalanan itu. Nah, beliau lebih ke situ, bukan siapanya begitu ya. Oke, baik. Oke, Ya. selain soal Pak Lurah ya, Presiden Jokowi juga tadi menyinggung ejekan-ejekan yang kerap diterimanya nih Bang Fahri. Presiden menyayangkan terjadi polusi di wilayah budaya sopan santun dan budi pekerti. Bagaimana Anda menilai dua pernyataan Presiden ini? Di satu sisi Presiden mengatakan menerima dirinya kerap dikata-katai begitu ya, tapi di sisi lain Presiden juga sedih karena ini sepertinya budaya sopan santun dan budi pekerti mulai hilang. Jadi gini, saya melanjutkan Pak Muldoko bahwa apapun presiden itu sentral dan apa yang beliau lakukan ini tentu menarik perhatian banyak orang. Yang saya katakan tadi, siapapun yang berada di pusat, apalagi pusat dari kekuasaan negara nomor 4 terbesar di dunia, negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia, negara terbesar di Asia Tenggara. Jadi pastilah tarik-menarik di sekitar beliau yang akan sangat kuat sekali. Karena itulah saya kira mungkin kadang-kadang ice breaking yang disebut Pak Muldoko itu untuk meredakan, ya kan, jangan terlalu menyeret saya lah kira-kira begitu karena saya bisa kewalahan juga, misalnya kayak begitu. Itu peringatan bagi semua orang karena apapun itu yang dirasakan oleh presiden hari-hari, termasuk juga pertengkaran orang kiri kanan tentang beliau, saya kira ujung-ujungnya kan beliau yang kena limbahnya kan, dikata-katain dan sebagainya. Tapi menurut saya yang paling penting adalah kita harus berani meletakkan presiden sekarang ini pada posisi yang benar. Setelah kita kurangi tekanan tadi, saya pernah mengatakan ini berkali-kali, presiden sekarang ini harus melanjutkan apa yang dikatakan Pak Muldoko tadi sebagai politik legacy dan politik rekonsiliasi. Politik legacy maksudnya presiden ini banyak yang ditinggalkan dan harus diteruskan. Saya juga bahkan mewanti-wanti jangan sampai antara satu pemerintahan dengan pemerintahan yang lain diputus dan mulai dari nol. Apa yang sudah kita bangun dan baik sebagai legacy itu harus diteruskan. Dan layak kalau presiden juga mengingatkan dan mengharapkan sekaligus agar ada pemimpin yang meneruskan legasinya. Jangan merusak dan menghapus apa yang sudah ada. Itu lebih-lebih ujungnya kan yang rugi rakyat karena triliunan yang sudah dikucurkan untuk satu proyek. Kalau dimulai dari nol maka triliunan itu hangus. Proyek-proyek Pak Jokowi ini besar, ada yang 180-200 triliun itu besarnya itu. Kalau tidak diteruskan itu akan sangat merugikan rakyat dan bangsa Indonesia. Yang kedua saya kira politik rekonsiliasi. Itu tadi saya kira senapas dengan mengurangi tarik-menarik yang keras kepada beliau, terutama kehendak daripada partai politik dan kandidat untuk menyeret beliau dalam satu pertarungan yang terbuka begitu. Sebab sekarang ini kan semakin sengit itu yang terjadi. Nah, presiden itu harus diletakkan sebagai kekuatan rekonsiliatif bahwa beliau sudah melakukan rekonsiliasi pada pemilu yang lalu dan kemudian mengantarkan kita untuk sanggup menghadapi krisis, ya kan, COVID, ya kan, ada perang Rusia Ukraina yang waktu itu ketika pemerintahan rekonsiliasi ini dibentuk itu belum ada. Tapi dengan itu semua relatif kita agak lolos menghadapi krisis dan keadaan geopolitik yang tidak menentu ini dengan pertumbuhan yang lumayan meskipun ada masalah pada pemerataan, tetapi paling tidak pertumbuhannya layak dijadikan sebagai prestasi yang menyebabkan Indonesia relatif bertahan. Nah, kalau yang terkait dengan ejekan-ejekan yang disinggung oleh Presiden Jokowi juga dalam pidato kenegaraannya, bagaimana Bang Fahri Anda menilainya? Perlukah itu disampaikan dalam pidato kenegaraan? Oh enggak, kan Pak Jokowi ini kan orang spontan, ya kan, dan ini sudah berkali-kali kan beliau mengganggu pikiran kita dengan cara seperti ini. Mungkin beliau juga mengerti bahwa bangsa kita ini kalau sesuatu itu dimulai dengan sentilan seperti itu akan punya efek pada diskusi publik dan elit yang bagus. Dan saya kira itu soal metode saja saya kira, dan dan itu saya kira satu concern juga bahwa ini tahun politik, akan situasi agak panas, ya kan.
dalam rangka rekonsiliasi dan legacy tadi, tolonglah jangan terlalu dia diseret-seret kepada satu pertarungan terbuka, apalagi perkubuan yang merugikan kita semua. Saya kira itu pesannya ditangkap secara positif aja. Orang keadaan kita, Pak Jokowi sebentar lagi juga tidak akan memimpin lagi kok. Tanggal 20 Oktober tahun depan itu sudah ada presiden baru. Jadi saya kira kita harus positif memandang sindiran-sindiran presiden sekarang gitu. Nggak usah dijadikan perdebatan yang negatif, karena beliau lagi ada dalam posisi harus diletakkan sebagai elemen positif sekarang ini dalam berakhirnya satu transisi pemerintahan ini gitu. Saya kira begitu cara melihatnya. Baik, Bang Fahri. Kalau itu cara lihat Bang Fahri, Pak Muldoko melihatnya bagaimana ketika Presiden Jokowi harus mengungkit soal ejekan-ejekan terhadap dirinya? Kita tahu ada kasus Rocky Gerung yang belakangan ini sangat kontroversial menyebut Presiden Jokowi dengan kata-kata yang dinilai kasar. Apakah Presiden Jokowi juga merasa diserang sehingga pidatonya hari ini dijadikan sebagai bentuk pertahanan atas kritik yang ditujukan padanya? Sebenarnya itu Presiden melihat sebuah fenomena sosial yang berkembang di masyarakat saat ini yang perlu direspon. Kenapa? Karena kita sekarang ini memasuki sebuah negara yang demokrasi, tetapi bukan demokrasi liberal. Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, bertumbuh dari akar budaya bangsa yang luhur. Itu diingatkan oleh Bapak Presiden. Karena apa? Kalau ini tidak diingatkan nanti, ya, antara demokrasi dan anarkis itu sangat tipis. Jangan sampai nanti ya anarkis sosial orang memaknai itu sebuah demokrasi. Wah, ini bahaya. Maka awal-awal Presiden sebenarnya mengingatkan fenomena sosial bahwa itu kita memaknai menjurus kepada seseorang boleh-boleh saja, tetapi sebenarnya sebagai seorang presiden belum melihat fenomena sosialnya. Ini perlu direspon. Ya, bukan mengeluh, bukan, tetapi ini sebuah respon positif agar masyarakat aware bahwa demokrasi kita itu seperti ini, begitu. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Muldoko dan juga Bang Fahri Hamzah, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini.